Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah berada di Jumat pertama dari bulan Rajab. Dan bulan Rajab dia merupakan satu di antara bulan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, bersama dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ada 4 bulan yang mulia setelah kemuliaan bulan Ramadan. Dan pada malam hari ini kita akan membaca satu ayat dari surah At-Taubah, dan kita akan baca beberapa hadis-hadis seputar hukum-hukum dan keutamaan bulan Rajab ini. Ya. Ayat yang kita akan kaji di malam hari ini adalah ayat di surah At-Taubah, di ayat yang ke-36. Di situ ada ayat yang sudah kita bagi, sudah dibagi materinya. Baik, bisa dilihat. Yang di online juga dilihat di PDF. Nah, di situ Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Terjemahan dari mana ayat sudah ditulis di bawah. Kata Allah, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ya. 12 syahra fi kitabillah, pada ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12 bulan ini sudah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah pada hari tatkala Allah cipta langit-langit dan bumi ini. Ya. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diterangkan di hadis 4 bulan tersebut. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi jiwa-jiwa kalian, diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, ini ayat masih panjang ya kalau kita baca. Dari kelanjutannya tentang masalah larangan berperang, hanya itu kita tidak terangkannya karena agak panjang pembahasannya. Baik. Jadi dikatakan tadi di ayat Inna iddatash syuhur, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah. Inna iddatash syuhuri indallah. Ya, iddah itu bermakna hitungan, bilangan. Ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum. Ya. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka itu kecuali adalah para malaikat. Dan kami tidak menjadikan iddah mereka, maksudnya bilangan mereka, hitungan. Ya. Kecuali sebagai fitnah untuk orang-orang yang kafir. Sama juga kalau misalnya ada perempuan yang dikatakan masa iddahnya itu diterangkannya di masalah fikih. Iddahnya kan bermacam-macam. Ada yang iddah karena meninggal suaminya, ada yang iddahnya karena hamil, ya, dan seterusnya ya diterangkan. Iddah itu kan hitungan, bilangan. Inna iddatash syuhur. Asyhur artinya
bulan. Dia dari kata asy-syahru. Jadi kata tunggalnya syahrun. Jamaknya syuhur. Hanya ini bulan yang ada di langit ya. Kalau bulan bukan di langit, maksudnya bulan yang ada di kalender penanggalan Hijriyah. Itu namanya syahrun. Adapun kalau yang di langit itu namanya bisa dikatakan hilal. Kalau dia masih bulan tanggal 1, 2 yang kecil itu kan. Kalau sudah besar itu dikatakan al-qamar. Ya. Jadi di bahasa Arab itu banyak lafaz ya. Yang kadang di bahasa kita hanya diterjemah satu saja, bulan. Kalau kita kan bulan. Jadi kalau di Arab itu bisa kadang dinamakan syahrun, kadang dinamakan hilal, kadang dinamakan qamar. Ini beda-beda semuanya. Hanya kalau di bahasa kita dikatakan apa? Bulan. Itu sedikitnya bahasa kita kosakatanya ya. Kalau di bahasa Arab itu kosakatanya luas, banyak. Beda sedikit saja sudah lain bahasa Arabnya. Ya, antara kebun itu beda. Kebun yang ada pagarnya dengan kebun yang tidak dipagar itu lain bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita sama-sama apa? Kebun. Begitu kadang. Cahaya yang terang sekali itu beda dengan cahaya yang biasa-biasa. Itu kadang dibedakan di bahasa Arab. Beda antara cahaya matahari dengan cahaya apa? Bulan. Kalau kita semua dikatakan apa? Cahaya. Nah, sama juga di sini. Syuhur ini bulan. Tapi ini bulan yang ada di penanggalan. Ya. Urutan bulan. Dipahami ya? Di langit lain lagi bahasa Arabnya. Baik. Jadi dari mana syuhur ya? Inda Allah, di sisi Allah. Ya. Di sisi Allah, maksudnya pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dikatakan situ 12 syahra, ada 12 bulan. Nah, ini diterangkan di penanggalan yang sudah kita maklumi ya. 12 itu kan dimaklumi dari bulan Muharram. Yang pertama kan? Yang kedua bulan apa? Safar. Yang ketiga bulan Rabiul Awal. Yang keempat bulan apa? Rabiul Akhir. Yang kelima bulan Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh, nah ini sekarang kita bulan 7 ya, bulan Rajab. Yang kedelapan bulan Sya'ban. Yang ke-9 bulan Ramadan. Yang ke-10 bulan Syawal. Yang ke-11 Dzulqa'dah. Yang ke-12 Dzulhijjah. Ini dihafal ya. Hafal di luar kepala. Ya, jangan hanya bulan Masih yang dihafal. Januari, Februari, Maret, April, hafal mati. Tapi kalau bulan Islam kadang masih kandas-kandas. Ya. Itu di kekurangan kita di situ ya. Terbiasa dengan penanggalan Masehi. Lupa dengan penanggalan apa? Kaum muslimin Islam Hijriyah. Baik. Jadi bulan Rajab ini bulan keberapa tadi? Bulan ke-7. Ya. Ramadan bulan berapa? 9. Jadi hafal ya. Baik. Jadi ini 12 syahra fi kitabillah, pada ketentuan Allah, pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma khalaqas samawati wal ard. Hari tatkala Allah cipta langit dan bumi. Nah, ternyata urutan bilangan bulan ini sudah ditetapkan oleh Allah semenjak Allah cipta langit dan bumi. Ya. Belum ada manusia ya. Sudah diurut oleh Allah bilangan-bilangan bulan ini. Dan ini yang dikenal ya dari masa dahulu. Ya, para nabi dan rasul itu diberitakan oleh Allah akan bulan-bulan tersebut. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita yang terakhir ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti itu. Ya. Dan dimaklumi bulan Rajab ini dari asal maknanya itu Rajab, dia bermakna kemuliaan. Disebut oleh orang-orang jahiliyah ketika itu ya. Ya, disebut oleh orang-orang jahiliyah. Dan Nabi terangkan 4 bulan yang dikatakan tadi di ayat, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, Nabi terangkan dalam riwayat
Al-Bukhari Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Asy-syahru atau fi sanati 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Salatun mutawalliyatun. Ya. Salatun mutawalliyatun. Naam, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajabun Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya zaman telah berputar sebagaimana perjalanannya. Ya, pada hari tatkala Allah cipta langit dan bumi. Dalam setahun itu kata Nabi ada 12 bulan. Ya. Dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 berturut-turut kata Nabi. Nabi sebutkan di situ. Yang pertama Dzulqa'dah. Nah, tadi Dzulqa'dah bulan keberapa? Bulan 11. Dzulhijjah bulan berapa? 12. Dan Muharram bulan 1. Bulan keempat kata Nabi wa Rajabun Mudhar. Dan bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar. Oleh suku Mudhar. Ya, yang terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ya, Nabi sudah terangkan ini dari urutan-urutannya begitu ya. Nah, 3 bulan berturut-turut, 1 Rajab ini antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya. Baik, ini Nabi sudah terangkan perkara itu. Baik. Dikatakan tadi minha arba'atun hurum. Padanya dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hurum dari kata hurmah. Ya, yang punya kemuliaan. Ya. Kalau bahasa lainnya kadang dikatakan haram. Bulan-bulan dari kata jamak dari kata haram. Ya. Jamaknya apa? Hurum. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang haram, yang dimuliakan. Dari kata hurma tadi, yang bermakna kemuliaan. Ya. Dulunya orang-orang jahiliyah mereka memuliakan bulan ini. Jadi ini bulan sudah dimuliakan ya dari masa dahulu. Sebelum Islam mereka sudah memuliakan bulan Rajab. Ya. Bahkan tadi sudah diterangkan di antara suku yang paling memuliakan bulan Rajab adalah suku Mudhar. Suku Mudhar itu. Ya. Nah. Ya. Jadi itu ada hikmahnya diterangkan ya, kenapa 3 bulan itu berturut-turut bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini akan berkaitan dengan masalah ibadah haji. Di Dzulqa'dah itu kan orang bersiap di situ mau pergi haji. Ya. Di Dzulhijjah mereka berhaji. Di Muharram mereka pulang dari haji. Ini semua dijaga oleh masyarakat jahiliyah di masa dahulu. Tidak boleh ada peperangan di situ. Tidak boleh ada pembunuhan. Ya, dimuliakan semuanya. Islam datang itu lebih dimuliakan lagi oleh Allah dan Rasulnya. Adapun bulan Rajab, dia ini pertengahan dia. Di pertengahan tahun namanya kan? Di tahun Hijriah ini kan? Dia kan bulan 7. Ya. Nah, di situ juga sebagian sahabat ya, itu berumrah di bulan apa? Rajab ini. Dinukil dari sebagian sahabat ya. Mereka itu cinta berumrah di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini. Nah, dan memang ini bulan punya kemuliaan-kemuliaan sudah diterangkan tadi ya. Satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi dikatakan di ayat dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Nah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan tersebut. Ya, apakah dengan melakukan peperangan di situ yang diharamkan ya ketika itu, atau dia lakukan dosa dan maksiat. Ya, dosa di bulan ini itu lebih besar. Ya, ganjarannya ya dihitung lebih besar daripada dosa di bulan-bulan yang lainnya. Sama dengan pahala seorang dia berbuat baik. Ya, di bulan ini itu lebih besar pahalanya daripada dia berbuat baik kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, ada beberapa penafsiran-penafsiran diterangkannya oleh para ulama dalam masalah ini. Baik, saya ringkas saja dari pembahasan. Nanti rinciannya dilihat di situ ya di
artikel yang sudah dikirim. Baik. Dan ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama ya, dari ahli tafsir. Jadi katakan tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian mendolimi jiwa-jiwa kalian pada bulan-bulan itu. Nah, sekarang maksudnya pada bulan-bulan itu bulan-bulan yang mana? Nah, di sini diterangkan ya oleh Ibn Abbas, kata beliau pada seluruh bulan. Pada seluruh bulan. Karena kedzaliman itu kan seluruhnya kan diharamkan. Dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah kan dimaklumi. Tapi kata beliau, Allah khususkan di situ 4 bulan yang telah diterangkan tadi itu lebih diagungkan lagi ya, kemuliaannya, dan dijadikan perbuatan dosa yang dilakukan di bulan tersebut itu lebih besar. Sedangkan amalan soleh ya, dan pahala lebih besar pula. Ini kata Ibn Abbas ya, dari penafsiran Ibn Abbas. Jadi memang dosa diperbesar pada bulan ini. Nah, sebaliknya juga seperti itu, amalan soleh juga diperbesar pahalanya. Ya, ini diterangkan oleh Ibn Abbas, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ya. Kemudian juga sebagian ulama yang berpendapat pada bulan-bulan itu maksudnya memang dikhususkan di situ bulan-bulan yang 4 tadi. Bulan-bulan yang 4. Ini dua pendapat ya, tapi semuanya bisa ketemu ya, tidak ada sini tidak ada perselisihan dalam masalah bulan haram ini. Itu lebih ditekankan lagi ya, agar seorang itu dia menjauhi dosa dan maksiat, karena berdosa di bulan ini itu lebih besar dosanya daripada dia berdosa di bulan-bulan yang lainnya. Bikin pula sebaliknya, pahala berbuat baik di bulan ini itu lebih besar pahalanya daripada berbuat baik di bulan-bulan yang lainnya. Dipahami ya? Ini yang dipahami juga oleh Qatadah rahimahullah taala dari tabi'in. Seperti itu juga yang beliau pahami. Bisa dibaca dari perkataan Qatadah di situ ya, sudah kita terjemah. Baik. Ya. Dan juga yang dipahami juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Seperti itu juga pembahasan tadi yang telah kita terangkan. Baik. Jadi di sini kita akan terangkan sebagian dari keutamaan dari bulan Rajab ini ya, hukum seputar bulan Rajab. Kita bawakan situ 5 hukum diantaranya. Yang pertama, bulan Rajab ini dia merupakan bulan dari 4 bulan yang mulia. Sudah diterangkan tadi kan? Kemudian yang kedua tadi diterangkan di sini, perbuatan dosa di bulan ini ya. Demikian pula pada bulan haram yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, itu lebih besar. Ya, karena sangat ditekankan di situ tadi kan dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi ya, jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan tersebut. Nah, ditekankan kezaliman padanya. Dan kezaliman itu kan banyak macam. Bisa kezaliman antara dia dengan Allah, seperti kesyirikan. Ini kezaliman yang paling besar. Atau kezaliman yang kedua, dia berbuat dosa dan maksiat. Atau kezaliman yang ketiga antara dia dengan makhluk. Dia zalimi orang misalnya, dia gibai, dia pukul, ya, dia bunuh. Ini dari hal-hal yang diharamkan. Dikhususkan di bulan-bulan ini lebih ditekankan lagi keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan bid'ah juga itu dari bentuk kezaliman juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia melakukan perkara baru dalam agama. Nanti kita akan singgung sebentar ya, sebagian bid'ah yang muncul di tengah masyarakat berkaitan dengan bulan Rajab ini. Baik. Kemudian yang ketiga dari sebagian hukum juga yang ada di sini, ya, tadi sudah diterangkan dosa ya. Pahala juga seperti itu, amalan soleh juga diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkannya dari perkataan Ibn Abbas, itu yang dipahami oleh Qatadah ya bin Di'amah rahimahullah taala. Baik. Kemudian yang keempat, diharamkan memulai peperangan di bulan ini. Ini kalau kita baca ayat potongan setelahnya dikatakan situ, ayat fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafa. Ya, ada pembahasan di situ ya. Nah, kemudian yang kelima,
Adapun hadis-hadis di sini seputar keutamaan bulan Rajab, hadis yang khusus itu tidak ada ya, yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang jadi masalah kadang di masyarakat sekarang. Ada yang puasa Rajab, puasa khusus, nanti tidak akan singgung ya. Kita bawakan situ dari perkataan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya. Di belakang ada perkataan beliau rahimahullah taala, di mana kata beliau rahimahullah taala, lam yarid fi fadli syahri Rajabin wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Ya, Ibnu Hajar ini dari ulama hadis ya, di masa beliau rahimahullah taala ketika itu. Kata beliau tidak warid, tidak ada yang warid pada keutamaan bulan Rajab, dan juga tidak ada keutamaan berpuasa padanya. Ya, sedikit pun dari puasa khusus maksudnya di sini ya. Ya. Tidak ada juga di situ keutamaan salat malam khusus. Ya. Di bulan Rajab ini ya. Tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Argumen. Dipahami ya? Baik. Ini jadi hal yang harusnya dipegang ya. Jadi tadi yang diterangkan tadi itu keutamaan umum. Pahala amalan soleh diperbesar. Itu kan keutamaan umum namanya. Ya. Tapi kalau keutamaan khusus itu tidak ada ya dalam hadis yang sahih. Hadis yang lemah banyak, yang lemah ya, yang palsu banyak di sini ya. Baik. Itu kita terangkan di masalah yang ketiga di situ, atau di pembahasan yang terakhir di sini seputar beberapa bid'ah atau perkara-perkara baru yang muncul tersebar di masyarakat ya di bulan Rajab. Satu misalnya ada namanya salat raghaib. Ini di awal malam Jumat pertama ya, antara maghrib dan isya. Ini ada yang lakukannya di masa dahulu ya. Di masa dahulu maksudnya setelah berlalunya generasi yang pertama ya, atau 3 generasi yang terbaik dari umat ini, muncul bid'ah-bid'ah. Ada salat raghaib katanya. Jadi salat di malam Jumat ya, antara maghrib isya. Kita kan sekarang malam Jumat pertama juga ya, bulan Rajab. Jadi kadang ada sebagian manusia dari kaum muslimin salat maghrib, sudah selesai salat maghrib, salat sunnah, di salat di situ ya 12 rakaat. Ada juga yang mengatakan 2 rakaat ya, Al-Fatihah. Kemudian di rakaat pertama dia baca surah Al-Qadar 3 kali, diulang-ulangi 3 kali ya, dan surah Al-Ikhlas ya, setiap 2 rakaat dipisah dengan salam. Jadi itu ada ya, salatnya 12 rakaat seperti itu, yang dikenal dengan salat raghaib. Ini kata para ulama, tidak ada hadis yang kuat di situ. Hadisnya dari hadis yang batil, yang dusta ya, bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan oleh Ibnu Rajab ya dalam Lataif Al-Ma'arif. Baik. Kemudian yang kedua dari sebagian bid'ah juga yang muncul di bulan Rajab, ada salat malam khusus yang dikenal dengan salat Ummu Daud. Ini katanya ada di pertengahan bulan Rajab ya. Ya. Di pertengahan bulan apa? Rajab. Ini bid'ah ya, dihukumi oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, tapi kalau dia salat secara umum, salat malam, dia memang kebiasaan salat malam, ya, maka tidak ada masalah di salat malam. Ya, salat witir, memang dia rutin kan? Setiap bulannya begitu. Pas tiba bulan Rajab, di salat juga salat malam, tidak ada masalah. Ya, tadi yang dilarang itu dia khususkan salat malam khusus di pertengahan apa? Bulan Rajab. Itu yang tidak ada dalilnya dari perkara bid'ah dalam bulan ini. Kemudian yang ketiga di antara juga bid'ah yang muncul tersebar di bulan Rajab, yaitu puasa khusus ya di bulan Rajab. Ini kadang yang tersebar di media-media ya, ada puasa Rajab ya. Ini diterangkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala sendiri ya. Misalnya memang adapun puasa maka tidak ada ya, tidaklah sahih pada keutamaan puasa Rajab sedikit pun
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pula dari para sahabat. Jadi tidak ada hadis yang sahih itu Nabi puasa Rajab. Sahabat juga tidak ada yang berpuasa apa? Khusus bulan apa? Rajab. Ya. Tapi kalau puasa sunnah tidak ada masalah. Dia kebiasaannya puasa Senin Kamis misalnya. Masuk bulan Rajab dia puasa. Itu tidak ada masalah ya. Dia puasa Daud misalnya. Dia memang kebiasaan seperti itu, tidak ada masalah. Bulan Rajab dia puasa apa? Daud. Yang salah itu dia khususkan puasa Rajab. Ya, itu yang tidak ada dalilnya. Baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, ada doa khusus katanya di awal bulan Rajab. Ini yang sering kita dengarkan ya para imam. Kadang setelah salam mereka zikir baca doa ini. Ya. Allahumma barik lana apa? Fi Rajabin apa? Wa Sya'ban wa ballagna Ramadan. Ya, itu hadis dalam riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan selainnya, tapi di sanadnya itu ada kelemahan ya. Ada kelemahan. Di situ kita terangkan dua cacat. Ada Zaid bin Abi Raqqad dan Ziyad bin Abdullah An-Numairi. Ini dua orang rawi yang lemah di situ ya. Tapi kalau dia berdoa secara umum, ya tanpa dia yakini itu dari hadis Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Dia mohon keberkahan, itu kan doanya kan bagus. Ya, dia mohon diberkahi di bulan ini. Dia mohon agar disampaikan di bulan Ramadan, tidak ada masalah. Karena semua dari kita kan cinta bulan Ramadan. Dan para as-salaf dari masa dahulu kala itu, semenjak 6 bulan sebelumnya, mereka sudah minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Dipahami ya? Itu diantara dari doa-doa. Kalau dia khususkan doa tadi itu memang tidak ada, dia hadisnya lemah ya. Ya, tidak kuat di situ. Jadi kalau dia berdoa dengan doa itu tidak ada masalah. Sepanjang dia tidak meyakini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mananya bagus. Mananya apa? Bagus. Kemudian yang kelima dari bid'ah juga yang muncul kadang di bulan Rajab ini, dia ziarah kubur khusus. Ya, di bulan Rajab. Ya, ziarah kubur dari hal yang disunahkan. Diterangkan dalam hadis kan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dia itu bisa ingatkan kalian akan negeri akhirat. Tapi dia tidak boleh dikhususkan ya. Di bulan Rajab khusus tidak boleh ya. Nah, dia bisa dilakukan kapan saja. Ya. Kalau dia antar jenazah di kuburan, dia ziarah keluarganya di situ juga tidak ada masalah. Dipahami ya? Tapi kalau dia khususkan dari hal yang tidak ada dalil dalam masalah ini. Baik. Kemudian yang keenam dari bid'ah juga yang kadang tersebar, dia siapkan makanan khusus. Ya, dimakan di bulan Rajab. Ya, ini kadang kalau kita di sini ya, bukan bulan Rajab saja kadang bikin makanan. Hampir tiap bulan, gitu kan? Rajab ya harwa, Sya'ban harwa lagi. Ya, Ramadan juga seperti itu. Syawal juga. Ya. Setiap bulan buat makanan. Nah, kalau dia buat makanan khusus seperti itu dari hal yang tidak ada dalilnya. Itu kita bawakan situ dari athar Umar ya. Jadi Umar itu pernah memukul tangan manusia ketika itu, yang membuat makanan khusus untuk bulan apa? Rajab. Diterangkan oleh sebagian tabi'in, kana yadribu aydin nas. Ya. Nah, liyad'u aydihim fi ta'ami fi Rajab. Wa yaqul la tushbihuhu bi Ramadan. Umar itu kata seorang tabi'in, ya, kata para tabi'in, itu pernah memukul tangan-tangan manusia yang sengaja meletakkan makanan untuk bulan apa? Rajab ini. Iya. Dan dia berkata di situ, Umar berkata, jangan kalian serupakan dia dengan bulan Ramadan. Ya beda kalau bulan Ramadan ya. Itu bulan yang sangat melimpah kebaikan. Tapi tidak ada masalah kalau dia misalnya bersedekah dengan makanan secara umum. Ya, tapi jangan dia khususkan begitu. Ya, di bulan Rajab saja dia bersedekah makanan, tapi di bulan lain tidak ada. Dipahami ya?
Kalau dia misalnya di setiap Jumat memang dia sudah rutin ya bersedekah, maka tidak ada masalah dia bersedekah dengan makanan tanpa dia meyakini itu ada keutamaan apa? Khusus untuk bulan apa? Rajab tadi itu. Karena itu diingkari oleh para sahabat. Diingkari oleh para sahabat. Baik. Ini dinukil juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa. Kemudian yang ketujuh dari bid'ah juga yang muncul sedikit lagi ya. Terakhir yaitu perayaan Isra Mi'raj. Ya. Itu kan dikenal kadang kan katanya tanggal 27 Rajab. Nah, di akhir bulan Rajab. Padahal dalam sejarah ya Isra Mi'raj ini tidak diketahui ya kapan terjadinya dia. Nah, kapan terjadinya tidak diketahui di situ. Dan tidak bisa dipastikan tanggal khusus di situ karena memang para sahabat tidak menukil di situ ketika itu. Ya. Dan mereka tidak ada perhatian di situ para sahabat ya tentang masalah itu. Ya. Anggaplah dia misalnya terjadi di malam 27 Rajab. Ya. Apakah mau dirayakan? Ya kan tidak kan? Nabi tidak pernah merayakan Isra Mi'raj. Sahabat juga seperti itu tidak pernah merayakan apa? Isra Mi'raj. Maka ini dari hal yang tidak ada dalilnya. Anggaplah itu memang terjadi ya, tapi kan tadi sudah diterangkan. Dia ini dari kejadian yang tidak diketahui kapan terjadinya, tapi tahunnya jelas di situ. Nabi kan Isra Mi'raj itu kan naik ke langit itu di tahun ke-10 Hijriah. Iya. Nah, karena mereka Nabi dan para sahabat salat di Mekah selama berapa tahun? 3 tahun. Baru hijrah ke Madinah. Dipahami ya? Tapi masalah bulannya itu tidak diketahui dari Nabi dan para sahabatnya ya dalam masalah ini. Baik. Jadi ini sebagian beda-beda yang muncul ya di bulan Rajab dan kadang masih ada lagi hal-hal yang lain kadang tersebar di masyarakat ya. Yang jelas tadi sudah diterangkan kesimpulan di sini. Tidak ada hadis sahih yang khusus yang menjelaskan apa? Keutamaan khusus di bulan Rajab. Apakah itu puasa khusus, salat malam khusus atau hal-hal yang lainnya. Tapi ingat tadi di sisi lain kita disunahkan apa? Perbanyak kebaikan-kebaikan. Karena ini bulan haram, bulan yang mulia. Ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari bulan Dzulqa'dah. Bulan apa tadi yang kedua? Dzulhijjah dan bulan apa? Muharram. Dipahami ya? Tapi ini saya kira dari sebagian pembahasan adapun faedah ayat itu sudah diterangkan dulu di pembahasan masalah keutamaan bulan-bulan haram ya. Padanya ada penjelasan tentang bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan dan dipilih di situ ada 4 bulan yang dimuliakan dan juga padanya ada penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta ya. Dan juga padanya ada penjelasan urutan bilangan bulan ini sudah ada dari masa ketika Allah cipta langit dan bumi. Ya. Dan juga padanya diterangkan di sini juga dari seorang ketika dia mengetahui dari bilangan bulan-bulan ini itu merupakan agama yang lurus. Merupakan agama yang lurus. Dan di sini juga ada penjelasan dari haramnya kezaliman di bulan-bulan haram ya, yang telah diterangkan tadi itu dari bentuk kezaliman apakah dia bentuknya kesyirikan, bid'ah, dosa dan maksiat atau dia zalimi orang lain dari hal-hal yang hendaknya dijauhi karena dosanya itu lebih besar ya. Dan juga tadi sudah diterangkan sebaliknya juga pahala di bulan-bulan ini dari hal yang diperbesar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dari sebagian dari pembahasan hukum dan keutamaan dari bulan Rajab. Baik, mungkin sudah masuk waktunya ya. Kita ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. 1-2 aja. Masih ada waktu sedikit. Iya. Salam. Itu tidak terjadi ya. Jangan untuk berkhayal-khayal mau perang. Ya kalau misalnya dia terjadi dari sebelum bulan Rajab,
itu tidak ada masalah ya. Dia lanjutkan di bulan Rajab. Ya. Itu pernah terjadi dulu di masa Nabi SAW ya. Mereka berperang sebelumnya. Pas tiba bulan Dzulqa'dah itu dilanjutkan peperangannya. Ya. Dilanjutkan peperangannya begitu. Itu kalau memang terjadi sebelumnya. Yang tadi yang diharamkan itu dia mulai di situ. Dia mulai berperang di bulan apa? Haram tadi itu. Karena kalau dia diserang, kita wajib membela diri. Kalau dia diserang misalnya kan, itu hukum syariat kan. Di bulan apa saja. Yang tadi yang diharamkan itu dia bermakna memulai peperangan. Dia yang mulai begitu. Dia yang mulai sendiri. Itu yang diharamkan di bulan-bulan haram tadi itu. Dipahami itu ya. Kalau dia diserang atau sudah terjadi peperangannya sebelumnya selain bulan haram, berlanjut di bulan haram, bulan Rajab atau bulan yang lain, maka itu tidak ada masalah. Dia berperang di situ ya. Tapi ini kan di negeri kita tidak terjadi ya hal ini, dan kita juga berdoa agar hal itu tidak terjadi. Ya. Agar Allah memberikan senantiasa negeri kita dengan keamanan, ketentraman, rahmat dan lindungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekali dulu mungkin ya dari akhir majelis kita. Sudah waktu dia, sudah masuk waktunya. Kita akhiri majelisnya. Dan mungkin banyak kekurangan, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.